Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Sabila Putri dari Telkom University. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dengan judul Algoritma Alokasi Resource Block berbasis Minimum Interference untuk Sistem Komunikasi di 2D Underlay. Pada makalah ini disusun oleh Melati Sabila Putri sebagai penulis pertama, Bapak Arfianto Fahmi sebagai penulis kedua, dan Bapak Vicentius Sigit sebagai penulis ketiga. Pada presentasi kali ini, terdapat 3 poin outline yang akan dibahas. Poin pertama, yaitu adalah latar belakang yang membahas tentang latar belakang, dasar teori, batasan masalah, dan rumusan masalah. Poin kedua, terdapat sistem model dan desain yang membahas sistem model, parameter, dan algoritma yang digunakan. Dan pada poin ketiga, terdapat analisis dan kesimpulan yang membahas analisis simulasi dan kesimpulan yang diperoleh. D2D communication atau device-to-device communication adalah komunikasi langsung antar dua perangkat tanpa melalui jaringan inti yaitu BTS. Oleh karena itu, teknologi ini dapat mengurangi kinerja dari INATB. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem komunikasi seluler saat ini melalui INATB atau BTS sebagai jaringan inti dari sistem komunikasi. Komunikasi D2D diperkenalkan oleh 3GPP pada rilis 12 LTE. Komunikasi ini dapat diperkirakan menghasilkan nilai data rate yang tinggi. Namun, komunikasi pasangan D2D dengan pengguna seluler menyebabkan interferensi karena penggunaan resource block yang bersamaan. Komunikasi D2D dibagi menjadi dua bagian berdasarkan alokasi spektrum pada jaringan seluler, yaitu licensed band dan unlicensed bands. Licensed band adalah bekerja pada frekuensi seluler atau dapat disebut sebagai in-band. Sementara itu, unlicensed band adalah bekerja di luar frekuensi seluler atau dapat kita sebut sebagai out-band. Dapat kita lihat pada gambar, pada sisi atas merupakan in-band dan pada sisi bawah merupakan out-band. Pada in-band dibagi menjadi dua bagian, yaitu adalah underlay dan overlay. Pada underlay, penggunaan frekuensi D2D dan seluler digunakan secara bersamaan dengan frekuensi yang bersama. Pada sisi overlay, penggunaan frekuensi D2D dan seluler memiliki tempatnya tersendiri. Pada sisi bawah atau outband, penggunaan D2D dan seluler digunakan secara bersamaan tetapi memiliki perbedaan pada bagian frekuensi. Pada makalah ini, penulis menggunakan underlay karena penulis akan menganalisis algoritma yang digunakan pada underlay. Rumusan masalah pada makalah ini memiliki 2 poin. Poin pertama adalah pengaruh setiap algoritma yang digunakan terhadap parameter performansi, dan poin kedua adalah pengaruh parameter performansi setiap algoritma apabila dilakukan simulasi dengan 2 skenario. Batasan masalah pada makalah ini memiliki 4 poin. Poin pertama adalah komunikasi yang dilakukan secara uplink. Poin kedua adalah menggunakan satu sel. Poin ketiga adalah satu resource block untuk satu CUI atau Cellular User Equipment. Sehingga satu CUI dapat digunakan untuk D2D communication, tetapi satu D2D communication hanya digunakan untuk satu resource block. Poin keempat adalah parameter performansi yang ditinjau adalah data rate. Skema simulasi yang dilakukan pertama adalah inisialisasi parameter. Pada parameter memiliki kesamaan pada skenario pertama dan skenario kedua. Yang menjadi perbedaan adalah jumlah pasangan D2D. Pada skenario pertama, jumlah pasangan D2D dimulai dari 20 sampai 50 dengan kenaikan 5 pasangan. Dan pada skenario kedua dimulai dari 55 sampai 80 dengan kenaikan 5 pasangan. Jumlah CUI yang digunakan adalah 50 user, radius sel yang digunakan adalah 500 meter, radius D2D adalah 40 meter, frekuensi carrier adalah 1,8 GHz, bandwidth resource block yang digunakan adalah 180 kHz, power transfer CUI dan D2D yang digunakan adalah 27 dBm, standar deviasi yang digunakan adalah 8 dB, dan path loss yang digunakan adalah UMI and loss. Tahap selanjutnya adalah pemodelan sistem. Pada simulasi ini menggunakan 2 skenario simulasi. Skenario 1 dan skenario kedua dapat dilihat pada gambar. Pada gambar 1 dan 2,
Ketika CUI digunakan untuk komunikasi, akan menyebabkan interferensi terhadap pasangan D2D jika CUI berada pada cakupan D2D. Ketika D2D TX atau transmitter berkomunikasi D2D RX atau receiver akan menyebabkan interferensi terhadap input B yang disimbolkan oleh garis berwarna biru. Pada skenario pertama dapat dikatakan sebagai variasi pasangan D2D yang dimulai dari 20 sampai 50 dengan kenaikan pasangan D2D 5. Mulai dari 20, 25, 30 sampai dengan 50. Jumlah CUI tetap berada pada 50 user. Pada skenario kedua dapat dikatakan sebagai variasi pasangan D2D lebih banyak, dimulai dari 55 sampai 80 dengan kenaikan D2D 5. 55, 60, 65, sampai 80. Jumlah CUI tetap berada pada 50 user. Selanjutnya dilakukan penyebaran user secara random dan perhitungan SNR. Pada pet loss yang digunakan yaitu adalah UMI pet loss atau Urban Microsystem. Pet loss yang digunakan dapat didekati dengan persamaan berikut, di mana D adalah jarak antara TX dan RX dalam meter, dan FC adalah frekuensi carrier dalam gigahertz. Untuk channel gain yang digunakan menggunakan rumus ini, yang PL-nya didapatkan dari perhitungan pet loss, di mana R adalah relay distribution dan SH adalah shadow fading. R dan SH merupakan nilai random. Langkah selanjutnya adalah perhitungan SNR. SNR yang dihitung adalah pada sisi CU dan D2D yang didekati dengan rumus berikut, di mana P adalah power transmit D2D atau CUI, N adalah noise, I adalah interference, dan G adalah gain. Langkah selanjutnya adalah desain algoritma yang digunakan. Pada simulasi ini menggunakan 3 algoritma resource allocation. Algoritma pertama adalah minimum interference. Minimum interference merupakan algoritma yang mencari nilai interferensi terkecil pada matriks sistem model. Pada minimum interference terdapat 2 jenis interferensi, yaitu interferensi yang berasal dari D2D TX dan interferensi yang diterima D2D RX dari CW. Terjadinya interference karena penggunaan resource block yang sama antara CUE dan pasangan D2D. Nilai interferensi yang sudah dipilih tidak dapat dipilih kembali. Nilai interferensi yang telah terpilih dari posisi resource block akan diubah menjadi nilai SNR pada posisi resource block tersebut. Pada algoritma kedua terdapat minimum mean greedy. Minimum mean greedy memiliki proses yang hampir sama dengan minimum interference, yaitu dengan mencari nilai interferensi terkecil yang berasal dari proses rata-rata nilai interferensi terlebih dahulu. Nilai rata-rata interferensi yang terpilih akan dialokasikan pada matriks. Nilai interferensi yang sudah terpilih tidak dapat digunakan kembali, sehingga harus mencari alternatif nilai interferensi lainnya. Nilai interferensi yang sudah dipilih pada resource block akan diubah menjadi nilai SNR pada posisi resource block terpilih. Algoritma terakhir terdapat join greedy. Join greedy memiliki 2 kali proses pencarian pada sisi D2D dan sisi CUE. Pertama, D2D memilih nilai interferensi terkecil dari setiap resource block yang tersedia. Kedua, semua resource block yang terpilih oleh D2D akan dilihat lagi nilai interferensi mana yang terkecil. CUI dengan nilai interferensi terkecil akan terpilih dengan menggunakan resource block yang terpilih. Satu resource block hanya berisi satu pasangan D2D. Resource block yang sudah terpilih tidak dapat dipergunakan kembali, sehingga harus mencari alternatif nilai interferensi lainnya pada resource block yang tersedia. Nilai interferensi yang telah terpilih pada posisi resource block akan diubah menjadi nilai SNR yang berada pada posisi resource block terpilih. Tahap selanjutnya adalah perhitungan data rate. Data rate adalah banyaknya data yang terkirim dalam satuan bit per second atau BPS. Data rate dapat didekati dengan rumus berikut ini, di mana gamma sama dengan min len dalam kurung 5 dikali bar per 1,5.
Setelah mendapatkan data red, kita dapat menghitung total data red dengan menjumlahkan data red pada sisi CUE dan data red pada sisi D2D. Setelah mendapatkan nilai data red, kita menganalisis apakah semua resource block teralokasi. Jika tidak, akan kembali proses desain algoritma yang digunakan. Jika iya, maka dilakukan analisis dari hasil yang telah didapatkan. Diperoleh hasil data red simulasi yang telah dilakukan. Pada skenario pertama dapat dilihat bahwa algoritma minimum min greedy memiliki nilai yang paling optimal pada perolehan data red dengan nilai 2,1742 kali 10 pangkat 8 BPS. Pada posisi kedua terdapat join greedy dengan perolehan nilai 2,0719 kali 10 pangkat 8 BPS, dan pada posisi terakhir terdapat minimum interference dengan nilai 1,9794 kali 10 pangkat 8 BPS. Pada skenario kedua, diketahui bahwa minimum min greedy juga memiliki nilai yang paling optimal dengan nilai 2,6980 kali 10 pangkat 8 BPS. Pada posisi kedua terdapat join greedy dengan perolehan nilai 2,6913 kali 10 pangkat 8 BPS, dan pada posisi terakhir terdapat minimum interference dengan nilai 2,2948 kali 10 pangkat 8 BPS. Selanjutnya terdapat tabel resume antar skenario. Pada tabel diperoleh nilai rata-rata data red dari setiap algoritma. Pada algoritma minimum interference diperoleh nilai 2,1371 kali 10 pangkat 8 BPS. Join greedy memiliki nilai 2,3816 kali 10 pangkat 8 BPS, dan minimum min greedy memiliki nilai 2,4361 kali 10 pangkat 8 BPS. Terdapat selisih nilai data red pada skenario pertama antara minimum min greedy dengan join greedy sebesar 0,1023 kali 10 pangkat 8 BPS, dan minimum min greedy dengan minimum interference sebesar 0,1984 kali 10 pangkat 8 BPS. Pada skenario kedua, terdapat selisih nilai data red algoritma minimum min greedy dengan join greedy sebesar 0,0067 kali 10 pangkat 8 BPS, dan minimum min greedy dengan minimum interference sebesar 0,4032 kali 10 pangkat 8 BPS. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. Algoritma minimum min greedy menghasilkan nilai yang lebih optimal daripada minimum interference dan join greedy, karena pada minimum min greedy mencari nilai rata-rata interferensi terkecil dari matriks simulasi. Minimum min greedy mengalami kenaikan nilai rata-rata sebesar 13,99% terhadap algoritma minimum interference. Minimum min greedy juga mengalami kenaikan sebesar 2,28% terhadap algoritma join greedy. Pada pasangan D2D yang tidak memiliki resource block tidak dapat berkomunikasi, karena penulis mengasumsikan jumlah resource block setara dengan jumlah CUE. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.